Nah, oke, darah Yesus ya, the blood. Nah, kita sering dengar istilah ini tentunya. Bahkan sering dengar orang berdoa, kuasa darah Yesus ya, tutup bungkus dengan kuasa darah. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu? Satu. Lalu mengapa darah? Ada apa di dalam darah? Ya, kita akan belajar secara cepat karena waktunya tidak banyak. Ya ini yang pertama saudara. Mengapa? Ya, pertama yang mau saya sampaikan adalah ada kehidupan di dalam darah. Jadi the life is in the blood. Nah, itu tertulis di dalam Alkitab. Kehidupan itu adanya di dalam darah. Itu sebabnya jika seorang kehabisan darah, maka kehidupan berhenti. Ya, kita tahu itu. Jika seorang kehabisan darah karena satu dan lain hal, kehidupan berhenti. Jika dalam satu keadaan orang kekurangan darah, maka dia memerlukan yang namanya transfusi darah. Atau dengan kata lain, justru darahnya ditambahin karena kekurangan darah. Segitu pentingnya darah. Ada kehidupan di dalam darah. Nah, tahukah saudara bahwa darah itu tidak boleh dimakan? Siapa yang suka makan darah? Hari ini bertobatlah. It's in the Bible. Berulang-ulang kali di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru dikatakan jangan makan darah. Jangan makan darah. Nah, kalau kita tahu kehidupan ada di dalam darah, ada kehidupan di dalam darah. Sebaliknya juga benar, yaitu kematian juga ada di situ. Maksudnya apa? Kalau ada kehidupan di dalam darah, tapi kok kematian juga ada di situ. Kita baca dulu ayatnya. Ada di Leviticus 11, Imamat 17 ayat yang 9. Now this is very important. Ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. The life is in the blood. Karena nyawa, the life is in the blood, ada di dalam darah. Dan aku, huruf besar aku, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian, reconciliation bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, kita tahu the life is in the blood, tapi seperti saya katakan sebaliknya kematian juga bisa ada di situ. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara, begitu pentingnya darah. Tadi sih kita udah tahu bahwa kalau orang kehabisan darah, kekurangan darah itu dalam keadaan bahaya, bisa mati. Kematian ada di dalam darah maksudnya gini, saudara pernah dengar jika seorang keracunan, apakah digigit ular atau apa kemasukan racun, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh melalui darah juga. Racun itu juga akan menyebar melalui darah. Itulah sebabnya jika saudara makan darah, kita bicara makan darah hewan. Segala racun apapun yang buruk di dalam hewan itu yang kau makan. Lalu kita sudah mengajarkan, jangan makan darah. Makanya zaman dulu bahkan di hukum Taurat sangat ketat, ya sangat detail. Bahkan diajarkan jika engkau mau makan hewan, begitu hewan itu dipotong disuruh digantung terbalik supaya darahnya habis, baru boleh dimakan. Jadi darah nggak boleh dimakan. Ya, ingat ya, jangan pesan makanan rare. It's not in the Bible. Ya, kehidupan ada di dalam darah. Ya, kehidupan ada di dalam darah. Ya, saudara yang mungkin yang sekolah kedokteran tahu lah betapa pentingnya darah. Ya, organ-organ tubuh semua itu berkaitan dengan darah. Nah, ya kita akan belajar lebih lanjut. Nah, saudara pasti tahu ada gambar ini. Ini sangat terkenal. Minimal setahun sekali saya harus khotbah tentang darah untuk mengingatkan kita. Nah, ini awalnya, walaupun bukan pertama kali, tapi ini yang paling terkenal. Ya, saudara tahu kisah apa ini ya? Ya, saudara tentu tahu. Ya, itu gambar seorang mengolesi darah di pintu. Ya, kapan ini terjadi? Pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Kita tahu ceritanya, 10 tulah. Dijungkir balikan bangsa Mesir, dikasih tulah demi tulah, dari mulai tulah, air menjadi darah, hujan, es, gelap, gulita, semua katak dan semua jenis tulah 1 sampai 9 tidak bisa melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Akhirnya tulah ke-10. Hanya tulah ke-10 yang melepaskan bangsa itu dalam satu malam bebas. Nah, ini sebelum tulah 10 diberikan, ya Tuhan berpesan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi. Mungkin orang-orang saat itu juga nggak mengerti. Tapi luar biasanya untungnya mereka taat melakukannya. Ya ini pesan Tuhan. Sebelum satu malam, satu hari saja sebelum bangsa Israel bebas. This is amazing. Mari kita baca. Keluaran 12 ayat 12 sampai 14.
Tuhan berkata kepada Musa untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa. Dikatakan demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Akunya huruf besar ya. Dan berapa banyak? Semua anak sulung. Dari anak manusia sampai binatang akan binasa, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi itulah 1 sampai 9. Itu adalah demonstrasi kuasa Tuhan untuk menjungkir balikan semua ilah Mesir. Makanya perlu itu, 1 sampai 9 itu perlu. Meskipun dia bisa langsung lompat yang ke-10. Mereka pikir kenapa nggak langsung aja kasih tulah anak sulung mati. Selesai tuh. Kenapa harus 1 sampai 9? Karena itu harus menunjukkan bahwa the God of Israel is bigger than the God of Egypt. Seperti itu. Jadi itu dihabisi semua. Kuasa-kuasa gelap itu dihabisi dulu semua. Baru yang terakhir. Nah, ayat 13 lanjut. Dan darah itu menjadi tanda. Tanda darah bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Now, this is amazing. Saudara, saya mau saudara ingat baik-baik yang ini. Apabila. Mari kita baca yang ini sampai sini aja, sampai koma. Mari, 3, 2, 1. Apabila aku melihat darah itu. Amazing. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Nah, ini kata pass over. I will pass over you. Pass over itu Paskah. Jadi, akibatnya, jika ada darah, ada tanda darah, akibatnya ini, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan berapa lama? Selamanya. Jangan sampai lupa. Makanya kita melakukan ini. Selamanya, harus kamu rayakan selamanya. Nah, saudara tahu pada saat kita angkat itu, kita merayakan ini. Dan yang amazing adalah apabila aku melihat darah, cuman itu tanda. Jadi akan ada kematian, akan ada tulah. Tapi ada pengecualiannya. Kalau rumahmu ada tandanya itu, darah, kamu akan hidup. Siapapun yang ada di dalam rumah itu. That is so powerful. Bahkan kematian tidak bisa menjamahmu. Siapapun yang ada di dalam rumah itu akan selamat kalau ada tandanya, darah. Dan saya selalu menggunakan ilustrasi seperti ini. Semua anak sulung kan mati, kita tahu ya. Anak sulung manusia, anak sulung hewan. Tentunya ini tulah ditujukan untuk orang Mesir. Tapi jika ada bangsa Israel yang pada saat diberitahukan ini mereka nggak dengar, mereka nggak tahu, sehingga mereka tidak melakukan itu yang tadi. Mereka tidak melakukan ini. Maka meskipun mereka orang Israel, akan ada tulah. Kenapa? Karena nggak ada tandanya. Makanya dibilang apabila aku melihat darah. Kenapa Tuhan nggak bilang apabila aku melihat kebaikanmu? Apabila aku melihat kesetiaanmu? Apabila aku melihat pemberianmu? Tapi apabila aku melihat darah. Cuman itu. Segitu powerful. Begitu ada tanda darah, kematian pun sesuatu yang paling ditakuti orang tidak bisa menyentuhmu. Nah, sebaliknya benar, jika tiba-tiba hari itu ada orang Mesir, anak kecil katakanlah main ke rumahnya anak orang Israel, dan dia anak sulung. Terus malam itu dia nggak pulang, dia nginep di situ. Maka dia tetap hidup meskipun dia orang Mesir, meskipun dia anak sulung. Yang harusnya dia mati. Kenapa? Karena dia terlindung di dalam radius darah. Bisa ditangkap ya? Segitu powerfulnya. Darah. Tapi ini cuma darah hewan. Bukan darah manusia. Tapi itu tanda darah. Ya, ini yang paling terkenal. Bukan yang paling pertama. Nah, kita akan tahu nanti pada akhir hari ini kita akan tahu. Yang pertama kapan? Ini bukan yang pertama. Ini zaman bangsa Israel mau dibebaskan dari Mesir. Ya. Jadi saudara harus ingat, this is so powerful, the blood is so powerful. Ya, bahkan secara medis pun tahu darah itu penting. Nah, ternyata Tuhan sendiri menggunakan darah. God himself applied the blood. Pertanyaannya di mana dan kapan? Yang pertama, kapan? Di Taman Eden. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7. Nah, saudara tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Ini cerita ini pasti saudara tahu. Manusia jatuh ke dalam dosa, lalu berikutnya manusia menyadari bahwa mereka telanjang, betul kan? Lalu sembunyi, Adam dan Hawa sembunyi toh. Sembunyi, takut dengan ketelanjangan mereka. Mereka nyadar, oh kita telanjang ternyata, sembunyi.
Lalu mereka mulai pandai, yaitu apa? Membuat pakaian dari daun. Daun. Membuat pakaian dari daun, kita baca. Nih. Then the eyes of both of them, Adam dan Hawa open, and they knew, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka menyemat daun pohon ara. Dan membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan, untuk menutupi dosa, untuk menutupi kejatuhan, mereka pakai daun. Pertanyaannya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena daun tidak ada darahnya. Itu. Sehingga kita tahu, begitu Tuhan muncul, kan ditanya, Adam, di mana kamu? Kan ditanya gitu tuh. Adamnya ngumpet, udah gitu dia jawab lagi. Mestinya kalau ngumpet jangan jawab biar nggak ketahuan. Tapi Adam jawab, ya, aku takut. Terus ditanya, apakah kamu makan buah dari? Saudara tahu ceritanya. Lalu apa yang dibuat Tuhan? Itu Adam ketahuan berjumpa Tuhan setelah dosa, dia sudah pakai pakaian dari daun. Tuhan harus mengganti pakaian manusia dengan kulit, diganti. Ini, itu Kejadian 3 juga. Kalau kita turun ke ayat 21. Also for Adam and his wife, the Lord God, ini bahasa aslinya Jehovah. Tuhan harus membuat tunics of skin and clothe them. Ya. Jadi Tuhan harus membuat pakaian dari kulit. Perhatikan, bagaimana cara membuat pakaian dari kulit hewan? Berarti hewannya harus dibunuh dulu, dipotong, ada darah tercurah, kulitnya diambil, masih basah oleh darah, dipakaikan kepada manusia untuk menutupi dosa, kesalahan. Baru itu berhasil. Daun tidak bisa karena daun tidak ada darah. Jadi Tuhan sendiri yang harus membunuh hewan. Darah tercurah, darah ditutup. Untuk menutupi kejatuhan manusia, dosa manusia. Ini prophetic action. Ribuan tahun yang akan datang, kita tahu Yesus juga mencurahkan darah. Ya, Kejadian 3. Tapi ini ternyata bukan yang pertama. Nah, nanti kita akan tahu kapan kalau gitu yang pertama. Ya. Nah, lanjutnya ini. Nah, mengapa digunakan darah hewan? Kenapa nggak bisa darah manusia? Saudara tahu, saudara baca Perjanjian Lama, setiap ritual mereka masuk ke dalam, mereka seorang jatuh dalam dosa, seorang berbuat salah, mereka harus bawa persembahan tuh ke bait suci. Hewan. Hewannya diperiksa sama imam besar, oke, tidak ada cacat, hewannya dipotong. Orangnya pergi dengan bebas. Ya, dosanya ditransfer ke hewan, ya, kurang lebih seperti itu, ritualnya hewannya dipotong, lalu dibakar, dikurbankan. Seperti itu. Darah selalu tercurah, darah tercurah. Imam besar harus masuk ke ruang kudus memerciki dengan darah, segala sesuatu dengan darah. 10 perintah Allah diberikan melalui Musa di Gunung Sinai, harus diperciki darah. Semua ritual dengan darah. Tapi itu darah hewan. Kenapa? Nggak bisa pakai darah manusia. Karena darah manusia udah nggak laku, saudara. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan dosa. Maka dipakai darah hewan. Gitu loh. Nah itu sekali lagi prophetic. Ya, itu prophetic action. Jadi pada saat darah hewan itu dipakai, dicurahkan, Allah Bapa dari surga melihat itu darah anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Yesus bahkan belum lahir, belum turun ke dunia. Tapi in the eyes of God ini yang terjadi. Kalau kita lihat di kitab Wahyu 13 ayat 8. Ya. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, ya, anak domba, yang slain, disembelih from the foundation of the world. Jadi di mata Allah Bapa, Yesus sudah mati sebelum dunia dijadikan. Planning tentang Yesus mati di salib itu sudah ada di benaknya Allah Bapa. Sehingga setiap darah yang tercurah itu prophetic action untuk sesuatu yang akan terjadi. Yesus yang akan menggenapi. Seperti itu. Ya. Maka dipakai darah hewan, tidak lagi bisa dipakai darah yang lain. Ya. Nah, kita lihat yang ini sekarang. Mengapa ya? Saudara tahu, saya selalu membawa pertanyaan-pertanyaan kan. Kenapa tujuannya? Supaya saudara tahu setiap kita melakukan ini kenapa. Setiap kita melakukan ini kenapa dan seterusnya. Kenapa? Karena jika saudara tahu, maka saudara punya understanding. Sehingga saudara bisa sampai ke wisdom. Itu yang akan membuat perbedaan. Ya, itu yang akan membuat perbedaan pada saat understandingnya sudah ada. Makanya penting banget kita tahu mengapa. Apa yang kita pelajari di Alkitab.
Nah, mengapa Yesus harus mencurahkan darah pada saat dia mati? Ini saya tanyakan pertanyaan ini waktu Jumat Agung kalau saudara hadir. Kenapa? Harus mencurahkan darah. Ya. Ada berbagai cara mati, tapi kenapa dia harus mencurahkan darah sebelum mati? Kita tahu. Ya, salah satunya ini, Ibrani 9 ayat 22. Sebab tanpa mencurahkan darah, pencurahan darah, tidak akan ada pengampunan. Without the shedding of the blood, there is no remission. Tidak akan ada pengampunan tanpa mencurahkan darah. Makanya dia harus mati, darahnya tercurah dulu. Sebelum disalibkan dia sudah mencurahkan darah kan? Ya kan? Ya, pada saat dia dicambuk, dimahkotai dulu itu kan sebelum disalib. Dia sudah mencurahkan darah. Nah, bedanya apa antara darah hewan yang dipakai dan pada perjanjian baru darah Yesus? Bedanya adalah yang satu temporary, yang satu eternal. Darah hewan yang dipakai untuk upacara penghapusan dosa zaman itu di bait suci, itu hanya berlaku sementara. Maksudnya apa? Begitu orang itu berdosa lagi, dia harus bawa hewan lagi. Bulan depan, minggu depan dia bersalah lagi, dia harus bawa hewan lagi. Ya. Bahkan imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali untuk membawa darah hewan juga. Ya, mewakili dirinya dan seluruh bangsa. Setahun sekali, harus diulang lagi. Temporer. Tapi darah Yesus tercurah 1 kali saja cukup. Manjur selamanya. Ini bedanya. Ya. Nah, saya akan sharing satu hal ini. Nah, Yesus mencurahkan darah di 7 tempat yang berbeda. Sebelum dia mati. Dalam perjalanannya ke Kalvari. 7 different spots. Nah, yang sering dikotbahkan adalah 7 kalimat terakhir Yesus sebelum mati. Saudara tahu? Udah pernah dengar itu? 7 last words of Jesus. Yeah, that's amazing. Tapi saya nggak sharing itu hari ini. Saya sharing yang ini. 7 different spots. Ya, beberapa dari saudara udah mulai ngitung. 1 di mana, 2 di mana, ya kan? Yang jelas saat dicambuk itu salah satunya. Saat dimahkotai duri salah satunya. Salah waktu dipaku salah. Ada 7 tempat. Ya. Kenapa 7? Kalau saudara pelajari Alkitab, 7 itu the number of God. 6 is the number of man. Jadi God always stops at 7. Ada meaningnya. 7. Kenapa 7? Kenapa 7? Ya, yang pertama, ya, pada saat dia mulai proses penebusan, yang pertama dia mencurahkan darah di mana? Di sini, di sebuah taman. Ya, 4.000 tahun sebelumnya, darah pertama tercurah juga di taman Eden. Kali ini another garden. Taman Getsemani. Kapan itu? Saat dia berdoa, Alkitab mengatakan bahwa aku amat takut. Maksudnya I'm distressed. Secara manusia ada tekanan, ada stres, ada takut. Sampai pembuluh darahnya pecah dan keluar melalui pori-pori keringat menetes ke tanah. Saudara tahu kan cerita itu? Dia mengeluarkan keringat darah jatuh ke tanah. Pertanyaannya untuk apa? Karena 4.000 tahun sebelumnya, setelah Adam yang pertama berdosa, ada kutuk diucapkan oleh Allah Bapa. Ingat kutuknya apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Gara-gara Adam berdosa, kan tanah dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau akan berpeluh. Dikatakan seperti itu, bersusah payah engkau. Ya, jadi itu kutuk. Susah payah, kerja segala macam, it's a curse. Kutuk harus di-reverse, dibatalkan. Maka untuk membatalkannya harus ada darah juga yang tercurah ke tanah. Ini dia, 4.000 tahun. Oleh Adam juga. The second Adam. Maka darahnya dia harus tercurah jatuh ke tanah untuk meng-cancel kutuk 4.000 tahun sebelumnya. Nangkep saudara ya? Ya. Enggak tahu saudara pernah dengar ini apa? Nah yang kedua ini yang jarang sekali orang tahu. Nah setelah Yesus ditangkap, dia kan nggak langsung disalib tuh. Dia dibawa kemana? Setelah Yesus ditangkap. Dibawa ke Pontius Pilatus? Belum. Dibawa ke rumah imam besar. Dia ditangkap siang apa malam? Malam. Dia malam-malam dibawa ke tempat imam besar diinterogasi. That is illegal. Mana ada malam-malam? Apa yang terjadi di sana? Ini yang terjadi. Dia berdarah lagi di situ. Lihat. Ini hanya terekam di Yesaya 50 ayat 6. I offered my back to those who beat me. Dia di situ sudah dipukuli. Ya, my cheeks to those who pulled my beard. Cabuti janggutnya.
I did not hide my face from mocking and spitting. Dia dipukuli sudah di situ. Belum pakai mahkota duri, belum apa-apa, tapi dia sudah dipukuli. Ini sudah ada darah tercurah di sini. Untuk apa? Kita tahu yang pertama untuk apa? Face, mukanya mengeluarkan darah. To secure your image. To redeem your image. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa Adam, image of God hilang toh, maka harus dibalikin ini. Yang ketiga, kapan? Pada saat, nah ini semua tahu, dia dimahkotai dengan duri, berdarah toh. Ya, kalau saudara yang ke Israel nanti tahu durinya itu nggak segini, durinya bisa segini. That's a real thorn, duri sungguhan. Bahkan untuk menancapkan aja harus tekan dipukul kayu. Berdarah. Untuk apa? To secure your mind. Supaya pikiran kita tidak dikuasai pikiran dunia. Ini harus di-secure with the blood. Ini. Yang keempat. Kapan? Pada saat dicambuk punggungnya. Saudara lihat adegan gambar Yesus, adegan Yesus dicambuk. Siapa yang udah pernah nonton The Passion of the Christ? Hampir semua ya. Ya. Sekarang lagi dibikin yang kedua, The Passion of the Christ. Itu gambaran film, itu memang cuma film, tapi itu mungkin udah sadis banget kan? Saudara tahu kan? Habis. Tapi aslinya lebih sadis dari itu. Karena Alkitab mengatakan rupanya tidak seperti manusia lagi. Habis. Prajurit Roma itu profesional. Dia tahu bagaimana cara membunuh manusia perlahan-lahan. Gitu. Harusnya manusia biasa disiksa seperti itu, dicambuk, dia udah mati sebelum bisa memikul salib. Tapi Yesus tahu, aku nggak boleh mati di sini, aku matinya harus di atas salib. Maka dia bertahan. Dia manusia loh, ingat, dia menanggung itu bukan sebagai Tuhan, tidak sebagai manusia, sebagai Adam. Kenapa? Gara-gara Adam. Yang pertama, maka Adam lagi yang harus menanggung. Ya, saudara harus tangkap ini. Lihat, punggungnya dicambuk. Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Kita tahu 1, 2, 3 untuk apa ya? Setiap titik dia mencurahkan darah ada maksudnya. Kira-kira untuk apa? Kalau saudara buka di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24 untuk itu. Karena tertulis, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu bicara physical healing. Untuk menanggung penyakit kita, penyakitmu dan penyakitku. Physical. Pertanyaannya, bilurnya itu ada di mana? Bilurnya kan di punggung. Saya terjemahan bahasa Indonesia cuma menggunakan bilur. Itu sebetulnya kurang akurat. Bilur itu kayak orang misalkan terpukul benda tumpul pun bilur. Tapi aslinya kan bukan bilur. Makanya bahasa Inggrisnya by his stripes. Itu luka. Benar-benar luka. Luka terbuka. Alkitab mencatat my bones stare at me. Berarti apa? Lukanya sampai tulangnya kelihatan. Parahnya kayak gitu. Sampai tulangnya, luka terbuka sampai tulangnya terlihat. Enggak mati. Karena dia harus bertahan, harus mati. Disalib, nggak boleh mati di sini. Yesus tahu. Jadi yang nomor 4 untuk menebus sakit penyakit, physical. Ya saudara tahu sampai titik ini bahwa penebusan bukan cuma dosa kita yang ditebus, tapi physical healing itu ditebus. Karena apa? Karena ini by his stripes, bilurnya, lukanya ada di mana? Maka harus ada darah tercurah dari sini. Nomor 5. Pada saat tangannya dipaku, semua orang tahu ini. Ya. Tapi untuk apa? To secure your works, the works of your hand. Sehingga tangan ini tidak lagi dipakai untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Ini harus di-secure by the blood. Ini. Ya. Saudara pasti bisa menduga yang ke-6. Pada saat kakinya dipaku. Untuk apa? To secure your walk.
Sehingga kaki ini tidak kita pakai untuk membawa kita berjalan ke tempat yang tidak semestinya. Kita punya kehendak, kita bisa pakai kaki kita untuk berjalan ke tempat yang tidak seharusnya. Maka harus insecure. Maka harus ada darah tercurah dari sini. Nah, yang terakhir. Pasti tahu dong, di mana? Yes, saya yang kepotong. Pada saat lambungnya ditusuk. Nah, yang menarik yang terakhir ini yang nomor 7, saudara. Karena kita lihat dari nomor 1 sampai 6, ya, ini dia mencurahkan darah saat dia masih hidup. Perhatikan baik-baik. Nomor 7, saat lambung ditikam, saudara nyadar enggak? Itu dia sudah mati. Yesus mati dulu, baru prajurit tusuk itu. It's in your blood, read your Bible. Itu bukan sebelum dia mati, sesudah dia mati. Masih darah tercurah dan Alkitab mencatat, maka keluar dari lambungnya apa? Air dan darah. Bukan cuma darah, air dan darah. Berarti itu menunjukkan habis sudah darahnya, maka air keluar. Habis. Udah mati masih ditusuk. Untuk apa? This is deep. Nah, sekarang saya kasih tahu saudara, kapan di Alkitab pertama kali pencurahan darah? The first. Tadi kita tahu di Kejadian 3, ya, Yesus, Bapak sendiri harus potong hewan, betul kan? Untuk memberi pakaian kepada Adam, karena Adam berdosa, menutupi dosanya. Tapi ternyata itu bukan yang pertama, itu yang kedua. Yang pertama. Kapan yang pertama? Ini menarik sekali. Ada hubungannya sama yang nomor 7 tadi ya. Ya, yang pertama ini saudara. Nah, ini yang pertama. Lihat. Pada saat, saudara lihat, baca deh. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, bukan cuma tidur nyenyak. Tidur di Alkitab itu a picture of death. Ketika si Adam tidur, Tuhan Allah mengambil apa? Satu rusuk. Jadi harus dibuka. Diambil, pada saat dibuka, dioperasi surgery, itu ada darah tercurah. That is the first time. Daripadanya diambil satu rusuk, lalu menutup tempat itu dengan daging, 22. Dan, this is amazing. Dari rusuk itu diambil Tuhan Allah, dari manusia itu, dibangunnya lah. Luar biasa ya, bukan dibentuknya, dibangun. Seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Now, what's this? Saudara baca di Alkitab, Alkitab itu penuh dengan profetik, tanda-tanda. Dari setiap angka itu ada meaningnya, setiap ungkapan atau perumpamaan itu ada artinya. Women, wanita di Alkitab kalau saudara baca, itu selalu diartikan dua hal. Satu sebagai Israel, yang kedua sebagai church, gereja Tuhan. Gambaran gereja Tuhan. Wanita itu menggambarkan dua ini. Kalau tidak sebagai Israel, bangsa yang dipilih, maka wanita, ya perempuan itu berarti gereja Tuhan, church. Kenapa ini ada hubungannya sama 7? So please, lihat. Ini yang pertama tuh, yang pertama pencurahan darah. Karena ini dibuka, dioperasi itu berdarah. Lihat, untuk apa ini? Untuk membuat wanita, betul kan? Gereja Tuhan disebut apa? Sebagai apa? Mempelainya Tuhan. Mempelai itu kan istri tuh. Ini kan untuk memberikan istri sama Adam. Betul. Untuk membuat mempelai, membuat istri, maka si Adam itu harus tidur, nyenyak. A picture of death. Ini yang pertama. Maka yang tadi, yang terakhir ini terjadi juga saat Yesus sudah tidur, sudah mati. Maka harus ditusuk. Keluar darah. Ini untuk apa? Saudara sudah tahu 1-6, yang ini tujuannya untuk melahirkan gerejanya. The church, mempelainya. Itu dilahirkan saat sudah mati. Darah harus tercurah dari side. Terjadi di kejadian di saat lambungnya ditusuk. Adam tidur.
7 tempat yang berbeda. Ada artinya 1 sampai 7. Saat kita mengerti itu, kenapa saya share ini? Saat kita mengerti itu, kita akan lebih menghargai kematian Tuhan. Karena kita tahu, darah ini luar biasa. Oke, lanjut ya. Nah, saudara tahu ini? Siapa yang pernah nonton ini? Udah ada yang senyum-senyum, banyak yang tahu, tapi mungkin banyak, ada juga yang, apa sih itu maksudnya? CSI, Crime Scene Investigation. Oke lah, ini film sih sebetulnya. Tapi siapa yang pernah lihat film ini, film seri? Crime Scene Investigation, itu cerita film ini adalah tentang sebuah tim ya yang bertugas menyelidiki TKP, tempat kejadian perkara, sebuah kejahatan. Ya. Nah, berulang-ulang di film ini selalu digambarkan bagaimana mereka harus mencari tahu jika ada sebuah kejahatan, pembunuhan, orang dibunuh, ya. Yang dicari kan pembunuhnya toh, penjahatnya yang dicari. Tapi seringkali mereka datang itu sudah bersih. Gitu. Tapi ada satu cara yang mereka buat. Mereka harus mencari yang namanya trace of the blood, jejak darah. Dengan cara pakai, salah satunya pakai ultraviolet, ya, disinari cahaya begini. Walaupun sudah terlihat mata manusia itu bersih, tapi begitu di center di bawah ultraviolet ada jejak darah. Nah dari sini mereka tahu, oke, ternyata ada berapa orang, oke, saya punya teman di forensik, dia bilang nggak serumit ini aslinya gitu. Ya, tapi ini benar. Ini benar. Jadi ketahuan, oke di sini kejadiannya, di titik ini kejadiannya, berapa orang, senjatanya yang dipakai, darahnya seperti apa, ya, berapa orang korbannya dan seterusnya, jenis darahnya dan semuanya bisa di-trace. Amazing thing bahwa karena Alkitab sudah ngomong bahwa darah itu bisa bicara. Maka meskipun orangnya sudah gak ada, tempatnya sudah bersih, bisa ketahuan siapa pelakunya dari jejak darah. Alkitab sudah mengatakan bahwa darah itu bisa bicara. Ya, darah bisa bicara. Kapan? Yes, ini dia. Kejadian 4 ayat 10, ya, Genesis 4:7. Firman-Nya, pada saat pembunuhan pertama di Alkitab, yaitu kakak membunuh adik, ya, Kain membunuh Habel. Setelah Kain membunuh Habel, Tuhan ngomong, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Darahnya berteriak. Saya tanya saudara, kira-kira yang diteriakkan oleh darah itu apa? Darah berteriak, berarti darahnya ngomong kan? Berteriak kepada Allah Bapa di surga. Kira-kira teriakannya isi apa? Iya, Alkitab nggak ngasih tahu, tapi kira-kira saudara bisa menduga apa? Apanya? Pembalasan, dendam, jelas. Menuntut balas darah ini. Gitu. Lihat, the blood cries out to me from the ground. Darah tercurah jatuh ke tanah. Berteriak. Darah Yesus jatuh ke tanah di 7 tempat yang berbeda. Itu berteriak juga. Yes, berteriak juga. Tahu dari mana? Ini. Ibrani 12 ayat 24. Ya, ini versi bahasa Indonesia. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara juga toh. Tapi lebih kuat daripada darah Habel. Nah, bahasa Inggrisnya bagus. That speaks better. Bukan stronger, better. Better things than the blood of Abel. Darah Yesus juga yang tercurah itu berbicara juga. Tapi kalau yang pertama tadi darah Habel, ya saudara bisa menduga tadi berbicaranya apa kira-kira yang dituntut? Vengeance, pembalasan dendam. Nah kalau darah Yesus apa? Bicaranya apa kira-kira? Yang dibicarakan oleh darah Yesus. Apa? Mercy, pengampunan. Itu bedanya. Darah itu bisa bicara. Satunya menuntut balas, satunya pengampunan. Gitu. Jadi kita tahu betapa pentingnya darah. Kenapa darah? Kenapa darah? Kenapa setiap perjanjian lama ada ritual-ritual selalu dengan darah? Perjanjian covenant of God itu selalu dengan darah. Nanti one day saya akan share tentang covenant. 7 covenants. Setiap covenant itu pasti ada darah. Nah, salah satu saja covenant yang dibuat Yesus di perjanjian baru, dia ngomong begini.
Kenapa ini penting? Suatu saat, saudara boleh baca di Yohanes 15. Di depan, di bait suci. Yesus lagi mengajar di depan orang Israel dan di situ ada orang Farisi. Dan dia mengungkapkan satu statement yang sangat kontroversial yang membuat banyak pengikutnya berhenti mengikuti dia. Hanya karena statementnya terlalu radikal. Ya, kita tahu Yesus tuh statementnya kan selalu radikal tuh. Dia nggak peduli orang percaya apa enggak, dia nggak peduli orang ngerti apa enggak, pokoknya dia ngomong. Apa yang dikatakan Yesus? Dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Nah bayangkan, kalau saudara ada di sana, bagaimana saudara memahami kalimat itu? Seorang rabi, mantan tukang kayu, yang enggak sekolah di sekolah rabi di Israel. Dia bukan orang Farisi. Dia bukan anggota Dewan Jemaat Yerusalem yang terhormat. Tukang kayu doang. Dianggap rabi, dianggap nabi. Tiba-tiba dia ngomong, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia lanjut ngomong gini, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada bersama dia dan dia di dalam aku. Kita aja nggak ngerti itu maksudnya apa. Coba ya saudara, kalau kita ada di sana. Lalu dia banyak murid-muridnya yang berhenti mengikuti dia. Ya, maksudnya murid-murid pengikutnya. Kita tahu ya, Yesus memang punya 12 murid yang disebut rasul. Tapi pengikut dia kan banyak kan. Karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa dia punya pengikut 70 orang. Ya. Dan kita tahu suatu saat dia diikuti 5.000 orang laki-laki saja, belum wanita dan anak-anak yang dia beri makan. Berarti pengikutnya ribuan. Mereka banyak yang berhenti mengikuti dia. Mereka berkata, perkataan ini sulit, perkataan ini keras, susah. Lalu Yesus berpaling kepada muridnya yang 12, bilang gini, kamu mau pergi juga enggak? Ingat kan cerita itu? Lalu Petrus bilang, ya kami mau kemana lagi? Kami enggak akan pergi kemana-mana lagi. Saya yakin mereka semuanya enggak paham juga maksudnya apa. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku akan di dalam dia dan dia dalam aku. Karena hukum Taurat jelas-jelas menyatakan bahwa kamu nggak boleh makan darah. Nggak boleh. Dilarang. Tidak boleh. Tiba-tiba Yesus di depan orang banyak, di depan orang Farisi, di depan orang Israel, di depan pengikutnya dia ngomong, sebentar, darah yang satu ini boleh kamu makan. Cuman darah yang ini yang boleh kamu makan. Yang lain jangan. Maka nggak heran kalau dia dianggap melanggar hukum Taurat. Nggak heran kalau dia dianggap yang namanya menista hukum Taurat. Yang hukumannya adalah mati. Ini orang harus mati nih, menyesatkan. Gitu. Nah kita tahu pada saat kita angkat ini, yang barusan, jangan lupa saudara, 7 tempat dia menebus. 7 tempat dia mencurahkan darah. Setiap titik, setiap darah keluar dari tangan ada maksudnya. Darah keluar dari kepala ada maksudnya. Untuk tujuan akhirnya membuat kita sama seperti dia. Maka dari image, dari semuanya disecure by the blood. Seperti itu. Dan statement itu, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Berarti apa? Oneness, perfect communion. Gak bisa dipisahin. Perfect. Perfect udah, jadi satu. Jadi satu. Makanya di depan murid-muridnya pada saat udah gak ada orang lain, hanya dengan muridnya dia bilang, do this in remembrance of me. Kamu ingat-ingat aku ya. Caranya gimana? Caranya dengan ini. Kamu pada saat makan roti ini dan minum dari sini, kamu ingat aku. Yang diingat apa? Yang diingat yang tadi, yang 7 itu. Minimal itu kita tahu, kita ingat. Darahnya tercurah. Nah, jadi sekarang saudara tahu, pada saat saudara mengeluarkan statement dari mulut saudara, yang sering populer dipakai dalam doa, menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kalau saudara tahu seberapa powerful darah, maka statementmu berbeda. Karena sekarang statementmu based on understanding. Understanding itu yang meng-create faith. Sehingga kita tahu bahwa itu bukan statement kosong. By the blood of Jesus. Tanda, ingat tanda darah tadi? Jika ada tanda, when I see the blood, ada tandanya nggak di hidup saudara? Pada saat saudara menandai hidupmu dengan
dengan darah. Pada saat saudara menandai teritorialmu, rumahmu dengan darah, katakan, tanda darah Yesus atas keluarga, atas rumah. Kalau saudara sudah mengerti, understanding, maka lahir faith. Sehingga yang keluar dari mulut saudara bukan cuma statement kosong, ikut-ikutan. No, because you know that you know that you know that you know. Ini benar, it's written. Maka sesuatu in the spirit terjadi. Nggak kelihatan, nggak usah dicari-cari gimana ya kok saya nggak lihat. No, it's by faith. But you know because you understand. Karena saudara sudah tahu seberapa powerfulnya darah itu. Seberapa powerfulnya. Bahkan hal yang terburuk yang namanya kematian tidak bisa mendekat. Ya kan tadi kita sudah belajar. Even death cannot touch you. That's it. The blood of Jesus. Itu dia. Ya, let us pray.